Swastiastu, Om Awigenamastu, Namo Sidang, Om Siderastu, Tatastu Swaha, Om Anubadrah Kertawu Yantu Wiswanda. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Dharma, perkenalkan, nama saya Ida Bagus Nyoman Suardita. Saya adalah penyuluh non PNS Kabupaten Lampung Timur. Di sini saya akan mencoba membawakan Dharma Wacana, mana Dharma Wacana ini yang akan dibawakan atau saya bawakan mengambil topik filosofi dari Canang Sari. Mas Dharma yang berbahagia, seperti yang kita ketahui bahwa Hindu yang ada di Indonesia ini memang mempunyai kerangka dasar, yaitu 3 kerangka dasar, yaitu yang pertama ada filsafat atau tatwa, yang kedua etika atau susila, dan yang ketiga atau acara atau upakara. Di sini saya akan membedah sedikit masalah di acara, karena memang acara ini atau upacara dan upakara ini kita umat Hindu yang berasal dari Bali tidak akan bisa lepas dari yang namanya upakara, upacara, atau mungkin lebih spesifiknya adalah Banten. Tetapi banyak di antara umat kita tidak paham dengan upakara itu, terutama makna dan artinya. Padahal semua upakara, upacara atau Banten itu mempunyai simbol. Nah, simbol-simbol itulah kita pakai untuk mengaktualisasi daripada Weda. Nah, sini Tiang akan lebih singkat saja. Tiang akan berusaha mencoba membedah masalah Canang Sari. Canang Sari ini adalah suatu upakara atau upacara atau Banten yang terkecil daripada umat Hindu, khususnya etnis Bali. Kalau kita ambil dari susunan katanya, Canang Sari itu bisa kita artikan menjadi 3, yaitu Can, Nang, dan Sari. Can itu berarti indah, Nang itu berarti tujuan atau maksud, dan Sari berarti inti atau sumber. Nah, jadi Canang Sari itu adalah inti atau sumber untuk membuat suatu keindahan atau tujuan membuat keindahan. Dalam Canang Sari itu secara umum kita hanya biasanya paham dengan urasarinya saja. Di sini akan yang coba bedah bahwa pada intinya Canang Sari itu berasal atau mempunyai 2 komponen utama. Komponen yang pertama dalam Canang Sari itu adalah ceper. Ceper sebagai alasnya. Ceper ini mempunyai arti atau filosofi adalah sebagai arda candra. Di dalam ceper itu ada atau diisi dengan pisang, dengan tebu, dengan jaje atau uli dan kine. Udah itu ada porosan yang melambangkan sifat-sifat kasih sayang, kasih. Nah, setelah itu baru diisi dengan urasarinya. Jadi komponen yang kedua itu adalah urasari yang ada lekukannya 8, yang artinya daripada itu lekuk 8 mengandung arti asta aiswarya atau 8 kemahakuasaan daripada Ida Sang Widi, atau bisa juga kita kaitkan dengan linggih Dewata Namasanga. Itu ada 8, 4 di dalam Buan Agung ini dan pada di Buan Alit ini. Nah, karena di urasari itu pun juga ya, kalau ada juga isi daripada urasari, yaitu berupa karena ada bunga. Sering kita temui sekarang bahwa
bunga yang dipakai itu adalah bunga yang sembarang gitu, dengan tidak meletakkan tempat yang benar. Ada kadang-kadang pertanyaan, bolehkah saya menggunakan ini? Kalau bicara boleh dan tidak, tentu kita akan mempunyai kesimpulan bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita baktikan, dia pasti akan menerima apa yang kita baktikan itu. Tapi kita sebagai umat Hindu yang baik, kita akan coba menghaturkan hal-hal yang baik, berusaha memberikan atau menghaturkan sesuatu yang baik. Seperti satu contoh, seperti ketika kita sekolah, di dalam satu ruangan ketika guru memberikan satu soal, murid-murid itu ada yang menjawab asal-asalan, ada yang menjawab sedang-sedang, ada yang menjawab dengan segala ketelitian. Tentu nilainya pun akan berbeda. Begitu juga ketika kita membuat suatu upacara atau pakara. Itu boleh-boleh saja, tetapi kita hendaknya yang utama yang kita buat. Karena semua itu simbol, seperti saya sampaikan tadi. Semua itu niasa, semua itu simbol. Nah, jadi kalau kita ingin membuat yang lebih baik, pergunakanlah beberapa kembang yang sesuai dengan fungsinya. Seperti satu contoh, bunga putih kita letakkan di depan dari kita, nantinya berada di sebelah timur. Sudah itu bunga merah kita letakkan sebelah kanannya. Sudah itu bunga kuning di depan daripada bunga putih itu, atau nanti berada di letaknya di barat. Udah itu bunga hijau atau bunga hitam letaknya di sebelah kiri kita pada saat kita bertanding, atau nantinya berada di utara. Yang tengah adalah kembang rampai. Nah, jadi kalau kita ambil dari apa sih sebenarnya itu, bahwa bunga putih itu kita memohon kepada Dewa Iswara berupa Amerta Sanjiwani. Tirta Sanjiwani ini nantinya akan membuat umatnya itu agar mempunyai kebijaksanaan. Itu kita ingin mempunyai suatu kebijaksanaan, karena ketika kita melangkah kita harus mempunyai BWK, Praktibawa, dan lain sebagainya. Nah, sudah itu bunga merah itu melambangkan atau memohon anugerah dari Dewa Brahma agar beliau berkenan memberikan Amerta Kamandalu. Untuk apa Amerta Kamandalu ini? Amerta Kamandalu ini untuk membuat atau mendatangkan kesehatan. Itu ketika kita banyak harta dan tidak sehat juga kan tidak akan mungkin selaras dalam kehidupan. Nah, sudah itu bunga kuning yang ada nantinya di sebelah barat ini memohon kepada Dewa atau Betara Mahadewa agar beliau berkenan menganugerahkan Amerta Kundalini. Amerta Kundalini ini untuk kemakmuran. Nah, kemakmuran ini pasti ketika kita memang tidak mempunyai apa-apa dan tidak makmur kehidupan kita, seolah-olah kita hidup tidak merasa tidak cukup atau tidak berarti, maka harus ada kemakmuran. Nah, selanjutnya ada bunga hijau atau hitam atau ungu. Ini memohon kepada Dewa Wisnu agar beliau berkenan menganugerahkan Amerta Pawitra. Amerta Pawitra ini kita berharap agar kita diberikan kekuatan kesucian untuk melakukan segala macam kegiatan. Nah, dan yang terakhir, yang di tengah ada yang kembang rampai. Di sana mohon kepada Dewa Siwa agar kita dianugerahkan Amerta Mahamerta, agar nantinya kita dapat terbebas dari kelahiran berulang-ulang. Jadi komponen-komponen itu menjadi satu. Nah, jadi dalam kesimpulan pesan Dharma yang sampaikan atau saya sampaikan ini, bahwa Canang Sari itu mempunyai dua komponen. Komponen pertama ada ceper, di atasnya baru diisi dengan urasari. Nah, ini komponen inilah, kedua komponen ini ketika disatukan itulah yang bernama Canang Sari. Ketika hanya satu saja berarti hanya urasarinya saja. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan
dalam kesempatan ini mungkin lain kali akan coba tiang paparkan lagi mengenai Banten upacara yang kita pakai sehari-hari. Menawi wenten atau kemungkinan ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf kepada Ide Sang Yang Widi, yang mohon ampun. Om Sarwe Bapanti Sukinah, Sarwe Santu Niramaya, Sarwe Badrani Pasyantu, Makasih Duka Babawet, Om Santi 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 Om.